Baik, saudara-saudara mahasiswa, sekarang kita akan mempelajari tentang inverse matrix dan cara menentukan inverse matrix dengan menggunakan operasi baris elementer. Nah, di sekolah menengah atas kita sudah mempelajari tentang apa itu inverse dari suatu matriks. Nah, suatu matriks itu biasanya dilambangkan dengan huruf besar. Contohnya matriks A yaitu 3, 2, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Nah, matriks A berukuran 3 kali 3. Apa yang diartikan oleh 3 kali 3 ini? 3 kali 3, 3 yang di depan ini mengartikan jumlah baris. 1, 2, 3, dan 3 yang di belakang menunjukkan jumlah kolom. 1, 2, 3. Nah, untuk mempelajari inverse matrix, jadi matriks yang memiliki inverse hanyalah matriks persegi atau jumlah baris dan jumlah kolomnya harus sama. Nah, tapi belum tentu semua matriks persegi juga memiliki inverse. Nah, selanjutnya kita akan mengulang sedikit tentang materi yang di SMA tentang inverse matrix. Jadi diberikan matriks A, nah matriks B disebut atau dikatakan inverse matriks A jika matriks B dikalikan dengan matriks A sama dengan matriks A dikalikan dengan matriks B sama dengan matriks identitas. Nah, matriks identitas itu apa? Matriks identitas adalah matriks yang semua anggota pada diagonal utamanya, matriks persegi yang semua anggota pada diagonal utamanya adalah 1 dan anggota selain 1 adalah 0. Contoh, untuk ukuran matriks 4 kali 4, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Nah, ini merupakan matriks identitas dengan ordo 4 kali 4. Kalau 2 kali 2, 1, 0, 0, 1. Ya, seperti itu. Nah, jadi inverse dari matriks A adalah suatu matriks yang memiliki ordo sama dengan matriks A, dan jika dia dikalikan dengan matriks A atau matriks A dikalikan dengan matriks tersebut, hasilnya adalah matriks identitas. Nah, inverse dari matriks A biasanya dilambangkan dengan inverse dari matriks A dilambangkan dengan A pangkat min 1. Ini dibaca A inverse. Seperti itu. Dengan kata lain, A dikalikan dengan A inverse sama dengan A inverse kalikan A sama dengan matriks identitas. Ya, baik. Selanjutnya, pada sekolah menengah atas, kita sudah diajarkan untuk menentukan inverse suatu matriks dengan menggunakan rumus 1 per determinan. Misalnya kita ingin menentukan inverse dari matriks A, 1 per determinan A dikalikan dengan adjoint dari matriks A. Nah, nanti untuk rumus pada sekolah menengah atas, mahasiswa diharapkan untuk mengulang atau melihat kembali materi inverse matrix pada sekolah menengah atas. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita mencari inverse matrix dengan menggunakan operasi baris elementer. Nah, jadi untuk mengingat kembali tentang operasi baris elementer, apa itu operasi baris elementer? Jadi operasi baris elementer itu meliputi beberapa hal.
Yang pertama, kita akan mengalihkan suatu baris dengan suatu bilangan, atau kita akan menjumlahkan hasil kali suatu baris dengan suatu bilangan dengan baris lain. Kemudian kita dapat menukarkan posisi dua baris, dan kita dapat memindahkan semua baris yang entry-entrynya 0 itu di bagian bawah. Jadi operasi baris elementer itu dapat menukarkan baris, mengalihkan baris dengan suatu bilangan, ataupun menjumlahkan suatu baris dengan hasil kali bilangan dengan suatu baris yang lainnya. Nah, kita langsung saja. Di sini ada dua matriks. Yang pertama itu matriks dengan ordo 2x2, dan yang kedua itu matriks dengan ordonya 3x3. Baik. Untuk mencari matriks inverse dari matriks ordo 2x2, kita akan menggunakan dua cara, yaitu cara pada sekolah menengah atas dengan menggunakan satu perdeterminan kali adjoint matrix, dan kita juga akan menggunakan operasi baris elementer. Dan untuk yang kedua ini kita langsung menggunakan operasi baris elementer. Ya, baik. Kita namakan dulu matriks yang nomor 1 ini dengan matriks X. Yang nomor 2 ini kita namakan dengan matriks A. Baik. Nomor 1, kita akan menggunakan cara pertama, yaitu satu perdeterminan kali adjoint. Nah, kalau kita punya matriks A itu sama dengan 2, 1, 3, 4, maka determinan dari matriks A itu adalah 2 kali 4. Biasanya dituliskan 2, 1, 3, 4. Itu 2 kali 4. Kurang 1 kali 3. Ya, seperti itu. Nah, dari sini kita peroleh hasil 8 kurang 3. Hasilnya 5. Nah, kemudian kita akan mencari adjoint dari matriks A. Nah, adjoint dari matriks A yaitu 4, negatif 1, negatif 3, 2. Ya. Selanjutnya, untuk mencari A inverse, itu diperoleh dari 1 per determinan A dikalikan dengan adjoint A. Nah, hasilnya adalah 1 per 5 dikalikan dengan 4, negatif 1, negatif 3, 2. Sama dengan 4 per 5, negatif 1 per 5, negatif 3 per 5, dan 2 per 5. Nah, ini dengan menggunakan cara 1 per determinan A dikalikan dengan adjoint A. Nah, sekarang kita akan menggunakan metode operasi baris elementer. Baik. Kita punya matriks A, 2, 1, 3, 4. Kemudian kita berikan batas. Nah, di sebelah kanan dari matriks ini kita tuliskan matriks identitas yang ordonya sama dengan matriks A yang matriks X. Matriks X. Matriks X. Ya. Kita akan menuliskan matriks identitas yang ordonya sama dengan matriks X yang akan kita cari inverse-nya.
yaitu 1 0 0 1. Baik. Kalau di sini ordonya 3 kali 3 berarti matriks identitasnya 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Kalau di sini 4 kali 4 berarti kita 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1. Karena ini 2 kali 2 berarti cukup seperti ini saja. Nah, kemudian kita lakukan operasi baris elementer terhadap matriks yang ada di sebelah kirinya. Sampai kita menemukan eselon baris reduksi. Ya, yang pertama itu kita akan kalikan 1/2 dengan baris pertama. Kita peroleh 1/2 kali 2 hasilnya 1. 1/2 kali 1 hasilnya 1/2. 1/2 kali 1 1/2. Dan 1/2 kali 0 hasilnya 0. 3, 4, 0, 1. Selanjutnya kita akan mengenolkan entry di bawah 1 utama, yaitu dengan negatif 3 kali B1 tambah B2. Diperoleh 1, 1/2, 1/2, 0. Di baris kedua 0. Negatif 3 kali 1/2 hasilnya negatif 3/2. Negatif 3/2 tambah 4. Negatif 3/2 ditambah dengan 4 sama dengan 4 kurang 3/2. Hasilnya 8 kurang 3/2. 5/2. 5/2. Kemudian negatif 3 kali 1/2 hasilnya negatif 3/2 tambah 0 hasilnya tetap negatif 3/2. Negatif 3 kali 0 hasilnya 0 tambah 1 hasilnya tetap 1. Nah, berikutnya kita akan mencari satu utama yang kedua, yaitu pada baris kedua kolom kedua. Kita kalikan baris kedua dengan 2/5 kali baris kedua. Diperoleh 1, 1/2, 1/2, 0. Kemudian baris keduanya 0, 1, negatif 3/5 dan 2/5. Ya. Selanjutnya kita akan membuat entry di atas satu utama menjadi 0. Kita kalikan negatif 1/2 dengan baris kedua tambah baris pertama. Peroleh negatif 2 kali 0 hasilnya 0, ditambahkan dengan 1 hasilnya 1. Negatif 1/2 kali 1 hasilnya negatif 1/2, ditambahkan dengan 1/2 hasilnya 0. Negatif 1/2 kali negatif 3/5 hasilnya negatif 3/10, dijumlahkan dengan 1/2. Sama saja dengan 5 kurang 3/10. Hasilnya tambah ya, karena negatif kali negatif hasilnya positif. 5 tambah 3 hasilnya 8/10. Hasilnya 4/5. Di sini berarti 4/5. Negatif 1/2 kali 2/5 hasilnya negatif 1/5. Karena 2 dibagi dengan 2 hasilnya 1, dikalikan dengan negatif 1/5 hasilnya negatif 1/5. Kemudian negatif 1/5 ditambahkan dengan 0 hasilnya tetap negatif 1/5. Baik, baris keduanya menjadi 0, 1, negatif 3/5 dan 2/5. Nah, di sini kita peroleh matriks inverse dari X atau X inverse itu adalah 4/5, negatif 1/5, negatif 3/5, dan 2/5. Di sini kita dapat melihat bahwa dengan cara yang lama, yaitu 1 pada determinan kali adjoint X sama dengan cara operasi baris elementer. Nah, apa keuntungan dari operasi baris elementer? Jika kita menggunakan cara 1 per determinan kali adjoint, maka kita akan mengalami kesulitan pada pertama, mencari determinannya. Nah, untuk matriks 2 kali 2 mungkin masih mudah untuk mencari determinannya. Matriks 3 kali 3 mungkin masih mudah dengan menggunakan cara Sarus atau cara yang lainnya. Nah, tapi bagaimana dengan matriks 4 kali 4?
kita akan mengalami kesulitan untuk mencari determinan untuk matriks 4x4. Kemudian kita akan menentukan adjoint A. Nah, untuk matriks 2x2 mungkin mudah, karena menentukan adjoint A tinggal menukarkan entry-entry di dalam matriksnya. Untuk 3x3 kita mungkin sudah diajari dengan menggunakan kofaktor dan minor untuk menentukan adjoint matriks 3x3. Nah, bagaimana dengan matriks 4x4 dan 5x5 dan seterusnya? Nah, oleh karena berbagai kesulitan dalam melakukan menentukan inverse dari matriks dengan ordo lebih dari 3x3, maka kita menggunakan operasi baris elementer. Karena pada operasi baris elementer kita hanya perlu mengetahui bagaimana cara untuk menggunakan operasi baris elementer, kemudian kita menambahkan matriks identitas di sebelah kanan dari matriks yang akan kita cari inverse-nya. Seperti itu. Dan kita lakukan proses operasi baris elementer sehingga menemukan di sini nanti eselon baris tereduksi. Ketika kita sudah menemukan eselon baris tereduksi di sebelah sini, maka di sebelah kanannya itu merupakan inverse dari matriks yang di sebelah kiri di awalnya. Nah, sekarang kita akan lakukan operasi baris elementer untuk menentukan inverse dari matriks A. Baik, kita punya matriks A itu adalah 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. Nah, kemudian kita buat, karena ini 3x3 berarti kita menuliskan di sebelah kirinya matriks A 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. Kemudian di sebelah kirinya kita menuliskan matriks identitas dengan ordo 3x3, yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ya. Nah, kita lakukan proses operasi baris elementer terhadap matriks tersebut. Di sini kita sudah menemukan satu utama yang pertama, berarti kita tinggal mengenolkan entry di bawah satu utama tersebut. Berarti negatif 2 kali baris pertama tambah baris kedua, dan negatif baris pertama tambah baris kedua. Nah, di sini diperoleh baris pertamanya tetap 1, 2, 3, 1, 0, 0. Baris keduanya menjadi 0, kemudian negatif 2 kali 2 hasilnya negatif 4, negatif 4 tambah 5 hasilnya 1, kemudian negatif 2 kali 3 hasilnya negatif 6, negatif 6 tambah 3 hasilnya negatif 3, negatif 2 kali 1 hasilnya negatif 2 tambah 0 hasilnya negatif 2, negatif 2 kali 0 hasilnya 0 tambah 1 hasilnya 1, negatif 2 kali 0 tambah 0 hasilnya 0. Negatif 1 tambah 1 hasilnya 0. Negatif 1 kali 2 hasilnya negatif 2. Negatif 2 tambah 0 hasilnya negatif 2. Kemudian negatif 1 kali 3 hasilnya negatif 3 tambah 8 hasilnya 5. Negatif 1 kali 1 tambah 1 hasilnya negatif 1. Tambah 0 hasilnya negatif 1. Negatif 1 kali 0 hasilnya 0 tambah 0 hasilnya 0. Negatif 1 kali 0 hasilnya 0 tambah 1 hasilnya 1. Baik, selanjutnya kita sudah menemukan satu utama yang kedua. Berarti kita tinggal membuat entry di bawah satu utama yang kedua itu menjadi 0. Yang cara 2 kali baris kedua tambah baris ketiga. Diperoleh baris pertama tetap 1, 2, 3, 1, 0, 0.
Baris kedua tetap 0, 1, negatif 3, negatif 2, 1, 0. Baris ketiga menjadi 0, 0. 2 kali negatif 3 hasilnya negatif 6. Negatif 6 tambah 5 hasilnya negatif 1. 2 kali negatif 2 hasilnya negatif 4. Negatif 4 tambah negatif 1 hasilnya negatif 5. 2 kali 1 hasilnya 2 tambah 0 hasilnya 2. 2 kali 0 hasilnya 0 tambah 1 hasilnya 1. Nah, berikutnya kita tinggal mencari satu utama yang ketiga. Satu utama yang ketiga berarti kita diperoleh dari negatif 1 kali B3 atau baris ketiga. Nah, sini kita peroleh baris pertama tetap 1, 2, 3, 1, 0, 0. Baris kedua tetap 0, 1, negatif 3, negatif 2, 1, 0. Baris ketiga 0, 0, 1, 5, negatif 2, 0, negatif 2, negatif 1. Nah, berikut kita akan membuat entry di atas satu utama yang ketiga ini menjadi 0. Untuk baris pertama kita kalikan negatif 3 dengan baris ketiga tambah baris pertama. Baris keduanya 3 kali baris ketiga tambah baris kedua. Nah, di sini negatif 3 kali 1, negatif 3 kali 0 hasilnya 0 tambah 1, hasilnya 1. Negatif 3 kali 0 hasilnya 0 tambah 2, hasilnya 2. Negatif 3 kali 1 hasilnya negatif 3 tambah 3, hasilnya 0. Negatif 3 kali 5 hasilnya negatif 15 tambah 1, hasilnya negatif 14. Negatif 3 kali negatif 2 hasilnya 6 tambah 0 hasilnya 6. Negatif 3 kali negatif 1 hasilnya 3 tambah 0 hasilnya 3. Kemudian 3 kali 0 hasilnya 0 tambah 0 hasilnya 0. 3 kali 0 hasilnya 0 tambah 1 hasilnya 1. 3 kali 1 hasilnya 3 tambah negatif 3 hasilnya 0. 3 kali 5 hasilnya 15. 15 tambah negatif 2 hasilnya negatif 15 tambah negatif 2 hasilnya 13. 3 kali negatif 2 hasilnya negatif 6 tambah 1 negatif 5. 3 kali negatif 1 hasilnya negatif 3 tambah 0 hasilnya negatif 3. Nah, baris ketiga tetap 0, 0, 0, 1, 5, negatif 2, negatif 1. Nah, di sini kita akan membuat 2 menjadi 0, negatif 2 kali baris kedua tambah baris pertama. Nah, di sini diperoleh hasil 1, negatif 2 kali 1 hasilnya negatif 2 tambah 2 hasilnya 0. Negatif 2 kali 0 hasilnya 0 tambah 0 hasilnya 0. Negatif 2 kali 13 hasilnya negatif 26. Negatif 26 tambah negatif 14 hasilnya negatif 40. Negatif 2 kali negatif 5 hasilnya 10 tambah 6 hasilnya 16. Negatif 2 kali negatif 3 hasilnya 6 tambah 3 9. Hasilnya 0, 1, 0, 13, negatif 5, negatif 3, 0, 0, 1, 5, negatif 2, negatif 1. Nah, di sini sudah kita peroleh eselon baris reduksi. Berarti matriks inverse dari A atau A inverse sama dengan negatif 40, 16, 9, 13, negatif 5, negatif 3, 5, negatif 2, negatif 1. Demikian penjelasan untuk mencari atau menentukan inverse dari suatu matriks dengan menggunakan operasi baris elementer.